Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Cincu bertanya, bagaimana kalau kau ikut denganku? Tapi di sini si Kuiku dia hanya diam. Putri Nahai berkata, kau gak tahu cara menghargai orang. Terus tiba-tiba, ting, misi faksi jangan kebenaran dan kejahatan telah selesai. Jika host bergabung dengan faksi ortodoks, levelnya akan meningkat 1 kali dan dia akan mendapatkan kemampuan bergabung dengan yang dipanggil. Host akan menerima bonus yang menguntungkan di jalan kebenaran dan bonus yang tidak menguntungkan di jalan kejahatan di wilayah selatan. Ting, selamat kepada host karena telah menerobos level keempat ranah Mortal Transformation. Hah, mantap! Dalam hati Cincun, tunggu, apa yang dimaksud dengan sistem dengan kemampuan bergabung dengan yang dipanggil? Ting, pemanggilan dewa dan iblis adalah acak, dan host saat mungkin untuk memanggil sesuatu yang lain seperti kostum. Dengan kesempatan memanggil dan kemampuan menghubungkan, host bisa mengumpulkan kesempatan memanggil, membuat dewa, iblis, dan pasukan yang dipanggil lebih kuat. Dalam hati Cincun, ya kalau aku bisa menyimpannya lebih dari setahun, apakah bisa aku memanggil Emperor Pangku? Ting, tidak. Anda hanya bisa menggabungkan paling banyak 5 kali. Setelah 2 kesempatan menggabungkan, dewa dan iblis yang dipanggil oleh host akan lebih kuat daripada host. Dengan analogi, jika kesempatan memanggil pasukan dewa dan iblis dipadukan, pasukan lebih kuat bisa dipanggil sampai mereka mencapai ranah tertinggi sistem. Oh, apa itu artinya? Jika aku memadukan 5 kesempatan memanggil, kau sudah pasti dapat memanggil sumber kekuatan yang lebih hebat dari Fairyland yang sebenarnya. Wah, fitur baru ini sangat kuat. Udah, ayo kita kembali. Tapi tiba-tiba dipanggil Pak Sun nih. Yang mulia, tunggu. Cincu bertanya, apa? Kenapa? Apa kau berubah pikiran? Pak Sun melanjutkan, dinasti Nancho sedang dalam kekacauan. Pengadilan tidak peduli jika kita hidup ataupun mokat. Aku berniat untuk mengikuti yang mulia Cincun. Siapa yang mau ikut denganku? Dan tampaknya beberapa dari pasukan masih ragu-ragu untuk ikut. Cincun berkata, tidak perlu memaksakan diri untuk mengikutiku. Tapi tiba-tiba, saya bersedia mengikuti yang mulia Cincun. Iya, saya juga bersedia. Dalam hati Cincun, emangnya aku setuju dengan kalian? Aku masih ingat bagaimana kalian mempermalukanku dulu. Taipai ngomong lewat transmisi suara. Yang mulia, prajurit dinasti Kaisaran sangat berbeda dengan kerajaan. Mereka digunakan untuk menggabungkan pasukan kerajaan. Tolong biarkan mereka membawa keluarga mereka agar kita tidak perlu cemas mereka akan memberontak. Dalam hati Cincun, oh, licik, aku suka. Cincun berkata, kau bisa mengatur ini sendiri dan kita akan meninggalkan Bronze Barrier paling lambat 2 hari. Baik, sekarang kita lompat ke 2 hari kemudian, di mana orang-orang, lebih tepatnya para prajurit pergi ikut ya, membawa keluarga mereka. Dan di sini mereka apa nih? Kereta bergerak. Cincun dan kawan-kawan menaiki kereta itu, kayak kereta ada, waduh, ada duri-durinya ya, kayak tajam-tajam di depannya tuh. Putri Nahai bertanya, saudara Cincun, apa di sini benar? Iya, di situ, benar. Dalam hati Cincun, hidup yang nyaman, benar-benar mudah membuat seseorang jatuh dalam kehidupan. Orang kiri berkata, yang mulia, di depan ada Loya Cliffs, perbatasan kerajaan biru. Dalam hati Cincun, ngomong-ngomong, seperti sudah kukatakan, sekarang ini adalah sebuah kesempatan. Li Yuan Pa harus datang. Apa perintah yang mulia? Itu, hancurkan perbatasan itu. Oke. Yuan Pa langsung maju menyerang. Dan Chen Qingqi, ya, saya di sini jenderal. Cincun melanjutkan, saat kau menyerang perbatasan Loya Cliffs, habisi para pemberontak, lepaskan mereka yang menyerah dan meletakkan senjata mereka. Oke. Prajurit, ikuti aku. Dan mereka pun langsung melancarkan serangan ke arah perbatasannya. Dan orang-orang yang ada di sana, yang ada di temboknya, mereka melihat, hei, apa itu? Itu bukan gelombang binatang buas kan? Prajuritku, hancurkan perbatasan itu untukku. Dan mereka mulai menyerang. Ayo prajurit, maju. Ini adalah pertempuran pertama yang White Robes Legend dedikasikan untuk yang mulia. Tidak boleh gagal. Ayo maju. Dan mereka berhasil menembus temboknya. Ingat, jangan habisi mereka yang menyerah. Hei, itu serangan musuh. Lari.
Dan setelah waktu setengah batang dupa, BTW itu berarti itu sekitar 15-20 menitan lah ya harusnya ya. Kalau nggak salah, kalau salah koreksi. Lanjut, di sini ada banyak sekali prajurit yang menyerah dan mereka menjatuhkan senjatanya. Mulai hari ini dan seterusnya, perbatasan Loya Cliffs dimiliki oleh Overlord. Siapapun yang menolaknya akan keluar dan mokat. Habisi, habisi, habisi. Hey, siapa Overlord? Bodoh, tentu saja itu Cincun. Dia adalah pria kejam yang berani menghabisi pemimpin dinasti Nanzhou. Habis sudah, kerajaan biru sudah berakhir. Qingyu bertanya, siapa yang akan menjaga Loya Cliffs? Yang mulia, Loya Cliffs adalah tempat yang kecil, jadi para senior tidak perlu menjaganya. Berikan saya jenderal di ranah Golden Core dari 5.000 prajurit untuk menjaganya. Cincun bertanya, apakah aku bisa mempercayaimu? Cao Cao menjawab, jika ada pengkhianatan, saya akan langsung memberitahu yang mulia. Cincun merespon, kalau begitu, kutinggalkan tempat ini untuk kau atur. Sisanya tidak perlu istirahat. Ayo kita lanjutkan. Sekarang kita pergi ya di kerajaan biru. Apa? Loya Cliffs setelah jatuh ke tangan Cincun? Bukannya dia berada di dinasti Nanzhou? Dia sudah di sana sekarang. Terus apa yang kalian pikir harus kita lakukan? Tiba-tiba seseorang mengusulkan sesuatu. Bagaimana kalau kita meminta bantuan Emperor Qian? Hah? Oh ya, suruh seseorang untuk mengirim surat ke Emperor Qian. Dalam hati orang ini, mungkin kaisar ya. Sekarang aku hanya bisa menggunakan tindakan putus asa. Dan kita hanya perlu melihat jika Emperor Qian menganggap Cincun seperti dulu atau tidak. Ya Tuhan. Ayah, kalau itu tidak bekerja, kita akan mengeluarkan tanda kutip benda itu. Dengan itu, kita pasti akan bisa mengalahkan Cincun. Bagus. Dalam hati si kaisar, berarti ya harusnya ya, aku hanya bisa bertaruh. Kalau tidak, kerajaan biru akan jatuh di tangannya. Aku akan menjadi pendosa sepanjang masa. Narasi, selama 10 hari berturut-turut, Cincun mengambil alih lebih dari selusin kota. Dan dia semakin mendekati ibu kota kerajaan biru. Masyarakat kerajaan biru pun panik. Seorang bawahan melaporkan, yang mulia, kita akan tiba di ibu kota kerajaan biru paling lambat setengah hari. Ya, aku tahu, di sini Cincun lagi berlatih mungkin ya. Tiba-tiba Cincun kepalanya kayak pusing gitu. Si anjing bertanya, yang mulia, ada apa? Cincun menjawab, aku tiba-tiba hilang kontak dengan serigala Changchun. Dalam hati Cincun, aku membuat kontrak dengan serigala Changchun saat aku menaklukkannya. Dia tidak diizinkan masuk ke dinasti Nanzhou, jadi aku membiarkannya pergi untuk mengujinya di perjalanan. Cincun berkata, tadi aku bisa merasakannya, tapi sekarang itu terputus. Serigala Changchun dan yang mulia sudah menandatangani kontrak jiwa. Itu nggak bisa diputuskan. Hanya sosok yang lebih kuat yang bisa merobek paksa kontrak jiwa antara Anda dan dia. Tolong beritahu saya jika ada gambaran apapun sebelum Anda kehilangan kontak dengannya. Dan ternyata terlihat ya kayak apa nih, kayak mungkin iblis ya, matanya merah. Terus kayak kerbau atau banteng gitu ya. Sialan, apa itu iblis banteng? Makhluk itu nggak mungkin Raja Iblis Banteng kan? Sistem, apakah Raja Iblis Banteng telah turun ke dunia ini? Kalau aku telah memanggil Raja Iblis Banteng dan dia datang lebih awal, apakah dia akan tunduk pada aku saat kita bertemu? Ting, berdasarkan hipotesis milik host, jika kekuatan Anda lebih lemah dari levelnya, maka dia tidak akan tunduk pada Anda secara natural, dan bahkan mungkin akan menghancurkan Anda hingga mokat. Dalam hati Cincun, sudah lupakan aja. Mungkin itu kesempatan untuk serigala Changchun. Lagi pula, ini dugaan. Bahkan jika dia datang lebih awal, aku tidak bisa melawannya. Bawahan Cincun berkata, yang mulia, Raja Changchun hampir tiba. Oh, itu. Tanah ini akan menjadi milikku. Yang mulia, mohon, biarkan saya bertarung. Iya, yang mulia, biarkan saya bertarung juga. Saya juga. Cincun merespon, biar Li Pai yang pergi. Yuan Pai the Red Boy terlalu destruktif. Dalam hati Cincun, kalau dua orang ini pergi bertarung di sana, kotanya akan benar-benar hancur dan akan memakan banyak tenaga kerja dan sumber daya untuk finansial untuk memperbaikinya. Hahaha, biar saya menghunuskan pedang cinglian saya. Yang mulia, saya pergi dulu. Sekarang kita pergi ke ibu kota kerajaan biru, di mana ada sebuah kayak area pelindung ya, di sekitar kerajaan harusnya. Kaisar berkata, aku tidak menyangka kerajaan biru kita akan menghadapi hari ini. Kenapa Cicu masih datang ke sini? Apakah kau tidak melihat air dari Sungai Kuning mengalir dari surga, jatuh ke lautan dan tidak pernah kembali? BTW itu kutipan ya, yang menyimbolkan kekuatan warga Cina yang terus mengalir dalam berbagai rintangan. Oke, lanjut. Gak terlalu penting soalnya. Li Pai di sini pun menyerang menggunakan pedang-pedangnya. Pergi. Li Pai menyerang, melancarkan pedang-pedangnya ke arah area pelindung itu yang melindungi kerajaan. Ayo, kita lindungi Emperor. Di sini para kultivator negara biru, kerajaan biru, mereka bekerja sama untuk membangun dan memunculkan area pelindungnya. Para pedangnya pun mulai melancarkan serangannya. Perlahan-lahan mulai retak dan akhirnya area pelindungnya pun pecah dan berhasil tembus dan menyerang para prajurit. Kalian menyerahlah atau mati. Hei, apa yang kalian tunggu? Cepat dan buat pengorbanan untuk jiwa kuno. Kalau kau tidak membuat pengorbanan untuk jiwa kuno,
itu tidak akan bisa melakukan apapun. Oke. Terus saat dibuka seperti sebuah cermin ya. Jiwa kuno, keluarlah. Apa itu? Itu terlihat sangat jahat. Selesai kau. Keluarlah jiwa kuno. Dan di saat yang sama, si Li Pai melancarkan pedang-pedangnya ke arah si cermin. Tapi ternyata masih gak apa-apa tuh, ditelan semua pedangnya. Siapa yang membangunkanku? Apa itu Qi sihir? Ini gak bagus. Ini ada apa? Tai Pai bertanya. Kenapa kerajaan biru menyembunyikan makhluk jahat itu? Bawahannya karena menjawab, makhluk jahat. Aku ingat ada legenda yang selalu beredar di kerajaan biru. Konon katanya, dahulu kala di kaki kerajaan biru adalah ibu kota dari kerajaan iblis. Kemudian, karena kemundurannya, kerajaan iblis itu berevolusi menjadi kerajaan biru saat ini setelah waktu yang panjang. Cincung bertanya, menurut legendanya, sudah jelas bahwa seseorang menodai kerajaan biru. Haruskah kita urus dengan serius? Tai Pai menjawab, legenda ini mungkin nyata karena aura yang keluar dari istana sangatlah tua dan benar-benar kuat. Ucing, pergi dan lihatlah lebih dulu. Kami akan menyusul nanti. Oke. Ucing pun langsung berangkat. Lalu dari sana ada yang ngomong nih, pengadilan suci tidak pernah mati. Tidak. Yuan Pak, Red Boy, anjing, ayo kita pergi dulu. Yang lain ikuti pasukan, jangan sampai mereka diserang oleh musuh. Itu, Overlord telah datang. Cepat, serang. Yuan Pak dan juga si Red Boy mematahkan semua pemanah yang diarahkan ke arah mereka. Dan pemanah-pemanah itu semua dibakar. Terus ternyata nih jiwa iblis tadi. Apa-apaan itu? Pengadilan suci tidak pernah mati. Tidak akan pernah mati. Sudah pasti aku dalam masalah. Jiwa kuno habisi cincun. Dan orang ini tiba-tiba seperti kayak diserap gitu ya tuh. Jadi kayak langsung tulang belulang gitu. Si anjing berkata, benda jahat ini dinamai dari zaman kuno. Sungguh menakutiku bahwa itu benar-benar datang dari dinasti di Menik yang dahulu kala. Seperti yang dikatakan Chasun. Dalam hati cincun, mungkinkah Holy Court yang disebutkan jiwa kuno itu adalah nama dari Emperor dinasti di Menik? Cincun bertanya, apa kau percaya diri bahwa kau bisa mengalahkannya? Entahlah, tapi aku merasa sama Litur Fire mungkin tidak akan mempan padanya. Dalam hati cincun, bahkan Red Boy gak bisa menaklukkan jiwa kuno. Terus siapa lagi? Lalu jiwa kunonya seperti membentuk sebuah kayak tubuh nih. Tempat apa ini? Dan siapa aku? Kenapa Will of Fate ada padamu? Will of Fate? Yang mulia, jangan takut yang mulia. Yuan Pak ada di sini. Yuan Pak menyerang ke arah si orang kayak apa ya bentukannya ya? Kayak gue nggak tahu cara menjelaskannya. Intinya kan orang yang terbentuk dari jiwa tadi ya. Jadi gue anggap gue panggil si jiwa aja deh, jiwa. Yuan Pak menyerang ke jiwa orang itu. Tapi si jiwa dengan mudah menahan serangannya. Lalu Yuan Pak memunculkan Samadhi Fire-nya. Emangnya kenapa kalau kau seorang jiwa kuno? Rasakan kepanasan api ini kakek. Red Boy menyerang ke arah si jiwa. Terus apinya masih ada. Dan Red Boy meluncurkan apinya dari mulutnya. Percuma aja, kau bukan lawanku. Dasar sombong. Red Boy maju menggunakan tombaknya. Tapi tiba-tiba si jiwa menghilang. Tidak, yang mulia. Si jiwa tiba-tiba muncul di belakang cincun. Dalam hati cincun, kapan dia kesini? Hei, yang mulia, kau lepaskan dia. Kalau tidak, kita akan berurusan selamanya. Di sini, si jiwa berkata, berhenti, tunggu. The Will of Fate sudah menyatu denganmu. Itu lucu. Cincun bertanya, Will of Fate? Aku tidak mengerti. Si jiwa melanjutkan, aku juga lupa Will of Fate yang sekarang itu apa. Tetapi aku bisa merasakan bahwa itu berhubungan denganku. Kita akan bertemu lagi. Semoga beruntung. Dan si jiwa pun pergi. Yang mulia, apakah Anda baik-baik aja? Cincun menjawab, iya aku baik-baik aja. Terus dia pergi begitu aja. Red Boy menjawab, saya tidak bisa merasakan keberadaannya. Dia sudah pergi. Ya sudah, biarkan aja. Dalam hati cincun, walaupun aku tidak tahu kenapa jiwa kuno itu tidak menghabisiku, tetapi dengan kekuatanku yang sekarang, lebih baik tidak melawannya. Kita harus lebih hati-hati di masa depan. Dan kita tidak bisa meremehkan kerajaan manapun. Si kaisar di sini masih hidup. Cincun, tolong biarkan aku pergi. Selama kau melepaskanku, akan kuberi kau segalanya. Aku memberi kerajaan biru padamu dan juga haremku yang cantik. Kumohon, biarkan aku hidup. Dan Cicu pun langsung menghabisinya. Ting menghabisi cukui dari kerajaan biru untuk menerima 998 poin XP dan menyelesaikan 2% tugas utama untuk menghabisi Emperor 100 kali. Yuanpa berkata, maaf, saya merasa lemah dan tidak kompeten. Cicu merespon, ini bukan karena kau tidak kompeten. Jiwa kuno itu terlalu kuat. Suatu hari kita pasti akan mengalahkannya. Dan akhirnya mereka pun settle ya di sebuah penginapan harusnya. Dan itu berarti kira harusnya Chasun ya. Rambutnya waktu itu warnanya ganti. Jadi gue gak yakin manggilnya Chasun. Tapi tadi dikonfirm ya. Tadi Chasun yang ngomong. Cincun bertanya, apa yang terjadi pada kerajaan Dry Moon? Chasun menjawab, situasinya sedikit kritis. Kerajaan Black Dragon di timur dan kerajaan Wuchi di barat telah bergabung untuk menyerang kerajaan Dry Moon. Jenderal Kuan Yu dan Jenderal Nanmeng menjaga tiap sisi.
tetapi terpaksa mundur karena pasukan musuh terlalu kuat. Mereka mencapakan kota satu persatu. Cincu berkata, pergi dan beritahukan ini kepada Chen Qingqi. Nanti siang, pimpin White Robe Legend dan biarkan dia pergi ke kota Yuquan untuk membantu Meiyu melawan pasukan kerajaan Black Dragon. Lalu panggil semuanya. Baik yang mulia, sekarang kita lompat ke setengah jam kemudian di mana semua orang telah berkumpul di sebuah ruangan. Cincu bertanya, siapa yang mau menetap di kerajaan biru? Putri Nahai menjawab, aku tidak mau di sini. Aku akan selalu mengikuti Kak Cincun. Tachi menambahkan, iya, aku juga akan mengikuti yang mulia. Chang Chao menambahkan, biarkan aku tinggal. Aku bisa mempercepat kembalinya kejayaan untuk masyarakat kerajaan biru. Si biksu merespon nih, yang mulia, biarkan saya tinggal juga. Kerajaan biru harus memiliki seorang Void Transformation Realm untuk bertanggung jawab. Cincun bertanya, kau ingin tinggal juga? Biksu menjawab, saya tidak melakukan banyak hal dengan yang mulia. Jadi kenapa tidak gunakan saya dengan bijak? Cincun merespon, karena pendeta menawarkan diri, aku berterima kasih. Lebih tepatnya biksu ya. Baiklah, yang lainnya istirahatlah untuk hari ini. Besok kita akan pergi ke kerajaan Dry Moon. Sekarang kita pun time skip nih ke keesokan harinya. Di sini, waduh. Cincun berkata, oh iya, bukankah kerajaan dinasti Pucun membutuhkan Divine Beast? Apa kau pikir Xiao Wukou, Tachi atau Shaoli akan berhasil? Tachi menjawab, yang mulia, tidak semua orang bisa menjadi Divine Beast. Hanya monster yang sudah dibaptis oleh Fate of Heaven and Earth yang bisa. Xiao Wukou dan Tachi hanyalah raja monster. Tapi menambahkan, itu benar. Meskipun Shaoli adalah seekor naga, hanya ada sedikit orang yang beruntung dari klan naga yang telah dibaptis saat ini. Apalagi dia itu masih di bawah umur. Cincun merespon, begitu ya, kurasa aku terlalu banyak berpikir. Chiasun berkata, yang mulia, baru-baru ini, yang kiri ya BTW ya, yang mulia, baru-baru ini saya menerima kabar bahwa rejak Divine Beast yang berada di sekitar kerajaan Black Dragon. Cincun merespon, kerajaan Black Dragon, itu usulan tempat yang bagus untuk kita datangi. Bagaimana kalau kita berpencar menjadi dua kelompok? Aku akan membawa beberapa orang ke kerajaan Black Dragon, dan yang lainnya segera ke kerajaan Dry Moon bersama dengan pasukan. Chiasun bertanya, yang mulia, tadi itu hanya rumor. Jangan dianggap dengan serius. Apa akan tetap? Udah. Ngomong-ngomong, bukannya kerajaan Black Dragon menyerang kerajaan Dry Moon kita, dan aku menghabisi Emperor kerajaan Black Dragon sebelumnya. Sudah sewajarnya mereka akan mundur. Dalam hati Cincun, kalau aku pergi sekarang dan menghabisi Emperor baru kerajaan Black Dragon, saat aku kembali untuk naik tahta, orang-orang dari kerajaan Black Kingdom pasti akan menunjuk Emperor baru dan kita akan menghabisinya lagi. Ini sama aja hitungannya dengan menyelesaikan 2% dari misi, menghabisi 100 Emperor. Mantap! Cincun bertanya, nah karena sudah diputuskan, siapa yang mau ikut denganku? Taipei berkata, kalau begitu, Yuanpai dan Sukuiku akan tinggal bersamaku untuk menstabilkan kerajaan Dry Moon. Dan yang lainnya akan mengikuti yang mulia. Bagaimana? Cincun merespon, oke, kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Kerajaan Dry Moon kuserahkan kepadamu, Taipei Cincing. Baik yang mulia, mereka pun pergi ke perbatasan kerajaan Black Dragon bersama-sama ya. Ada Anjing, Wuqing, Putri Nanhai, Tachi dan juga si Red Boy. Wuqing bertanya, yang mulia, apakah kita akan langsung pergi ke istana kerajaan Black Dragon atau Anda punya rencana lain? Cincun menjawab, jangan khawatir, ayo kita menyusup masuk dulu dan mencari tahu tentang Divine Beast. Red Boy berkata, apa bagusnya Divine Beast? Mereka tidak sebagus monster yang aku kalahkan dulu saat aku menjadi Holy Infant King. Cincun merespon, bodoh, ini kerajaan Black Dragon. Wuqing, udah, ayo masuk. Nah, yang mulia, kita sudah masuk. Ayo kita berbelanja dulu. Lalu, seseorang berkata, dengarkan aku telah melayani Cincun di Qianlong Hui Wuli. Hah? Kenapa aku nggak ingat itu? Yang pakai baju hijau tuh berkata, aku bertemu dengan Cincun di kota Smoky di dinasti Kaisaran. Saat itu, kami sama-sama takjub dan kemudian menjadi saudara erat. Orang ini adalah Qiang Ming. Oke, namanya Qiang Ming. Cewek kanan bertanya, lalu kenapa kau tereliminasi di tes lapangan? Orang yang kiri menjawab, aku hampir dihabisi oleh pengkhianat. Lalu dikejar oleh puluhan biarawan Cintan Cie. Akhirnya aku memilih dieliminasi. Saudara baikku Cincun sangat marah karena itu, dan dia menghabisi para biarawan yang berpartisipasi dalam tes kota itu, hingga menyebabkan tesnya diakhiri lebih awal. Dalam hati Cincun, siapa saudara lu anjir? Lu ngomong apaan? Saudara? Perasaan kagak ada. Jadi kau pura-pura menjadi saudaraku. Ini gak bisa dibiarkan. Lalu tiba-tiba terbentuk sebuah keramaian. Hah? Apa suatu terjadi? Ayo kita lihat, ternyata ada apa nih, hadiah tangkap monster. Akhir-akhir ini ada rumor mengenai peningkatan monster di kerajaan, dan kemungkinan besar itu adalah Divine Beast. Cao Yan mengumumkan hadiah belum lama ini, namun sekarang hadiahnya digandakan. Siapapun yang bisa memberikan informasi berguna yang dapat membantu kami untuk menangkap monster itu akan mendapatkan hadiah, bahkan bisa menjadi petugas dan bangsawan. Orang yang kiri bertanya,
Itu binatang buas yang mengacaukan negara belakangan ini kan? Orang yang sebelahnya menjawab yang kanan. Saat Divine Beast muncul, dia menyebabkan halusinasi. Katanya, saat Divine Beast muncul di kota Linci kemarin, bunga teratai jatuh dari langit dan cahaya warna-warni surgawi menyebar tanpa akhir. Dalam hati Cincun, nampaknya rumor tentang mythical beast kerajaan Black Dragon itu benar. Kalau itu hanya rumor aja, pengadilan kekaisaran tidak akan mengambil tindakan. Chao Ching bertanya, "Yang mulia, apa yang akan kita lakukan?" "Ayo pergi ke Fate Pavilion di kota dulu." Fate Pavilion adalah organisasi intelijen tingkat tinggi dan mereka pasti memiliki informasi mengenai Divine Beast. Mereka pun pergi ke Pavilion, Fate Pavilion. "Informasi apa yang tamu sekalian inginkan?" Cincin menjawab, "Divine Beast." "Oh, kalau begitu, mari pergi ke lantai 2 bersama saya." Ini tamu, ini adalah tempat untuk mendapatkan informasi. Informasi apa yang kau mau? Dan pas dilihat, kau? Apakah Anda Overlord Cincun? Iya, benar sekali. "Oh, Overlord di sini. Selamat datang." Cincun bertanya, "Bagaimana kau bisa mengenaliku?" Si orang yang jual informasi menjawab, "Fate Pavilion kami rajin melukis wajah Anda serealistis mungkin agar semua anggota Fate Pavilion bisa mengenali Anda." Dalam hati orang ini, Cincun membawa 2 orang terkuat ke kerajaan Black Dragon. Mengingat perang terbaru antara kerajaan Black Dragon dengan kerajaan Dry Moon, mungkinkah Cincun berkata, "Bukan begitu, aku butuh informasi terbaru mengenai beast kerajaan Black Dragon." Orang itu merespon, "Baik, ayo ikuti saya ke lantai 4. Saya ajak memberikan informasi yang Anda butuhkan." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!